utama itu adalah zikir dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang telah aku ucapkan dan telah diucapkan oleh seluruh para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Ini yang pertama menunjukkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah afdalu zikir yang paling utama. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa bersama dalam pengajian tafsir ayat-ayat akidah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala.
Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Fatir ayat 10. Al-Quran surat Fatir ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ. Man kana yuridul izzata, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kalimah thayyibah akan naik ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu langit. Wal amalu salihu yarfa'uh, dan kalimah thayyibah akan mengangkat amal saleh. Walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka itu akan hancur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga tergolong sebagai ayat sifat mutasyabihat, yaitu tepatnya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Nah, bagian ayat ini makna zahirnya itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna zahir dari ayat ini, makna zahir seperti yang sudah kita ketahui, artinya adalah makna pertama yang muncul di benak ketika kata-kata ini diucapkan. Itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena makna zahir dari ayat ini itu mengindikasikan seakan-akan, seolah-olah dikatakan Allah itu berada di arah atas. Nah, seakan-akan dikatakan Allah itu berada di arah atas. Padahal sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya, tidak berada pada tempat tertentu atau tidak berada pada semua tempat. Demikian juga Allah tidak berada pada arah tertentu dari arah yang 6. La tahwihil jihadu sittu kasairil mubtada'at. Al-Imam At-Tahawi yang mengatakannya, bahwasanya Allah itu tidak diliputi oleh arah yang 6. Ini sudah merupakan ijma', kesepakatan dari seluruh umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak di langit, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berada di arah atas. Namun ayat ini mengatakan yang indikasinya kayaknya dikatakan Allah itu berada di atas. Ilaihi yas'adul kalimu thayyib, makna zahirnya dikatakan kepada Allah kalimah thayyibah itu naik. Kalimah thayyibah itu naik. Naik itu kan ke atas. Nah, seakan-akan kalimah thayyibah dan amal saleh itu naik. Karena dikatakan Allah di atas, sehingga amal saleh itu naik. Kalimah thayyibah itu naik ke atas,
ke tempat di mana Allah itu berada. Seakan-akan dikatakan begitu. Dan ini tentu makna yang tidak benar, makna yang nggak pas, yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dijelaskan dengan ayat muhkamat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bagaimana para ulama memahami ayat ini? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Pertama perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan al-kalimut thayyib, al-kalimut thayyib di sini adalah la ilaha illallah, al-kalimah at-thayyibah, al-kalimatu thayyibah, kalimat thayyibah yang dimaksud di sini adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Jadi itu yang disebut dengan kalimah thayyibah. Kalau kalimah-kalimah thayyibah yang lain, kalimah thayyibah itu kan dari sisi maknanya adalah kalimah-kalimah yang baik. Al-kalim itu jamak dari kalimah. At-thayyib di sini maksudnya adalah kalimah-kalimah yang baik, dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalimatut thayyibah yang berupa kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Nah, seperti ucapan-ucapan yang lain, zikir-zikir yang lain itu juga ucapan-ucapan yang baik, seperti alhamdulillah misalnya, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itu juga merupakan ucapan-ucapan yang baik, merupakan kalimah-kalimah yang baik. Tetapi yang dimaksud dengan al-kalimut thayyib dalam ayat ini adalah yang terbaik dari itu, yaitu kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Karena afdhaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah zikir dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang telah aku ucapkan dan telah diucapkan oleh seluruh para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Ini yang pertama menunjukkan bahwa kalimatut tauhid, la ilaha illallah, itu adalah afdalu zikir yang paling utama. Yang kedua juga menunjukkan bahwasanya seluruh para nabi itu datang dengan membawa agama Islam. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah, mulai dari Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengajarkan la ilaha illallah. Seseorang yang akan masuk Islam, orang kafir yang ingin masuk Islam, maka dia harus mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad, misalnya umatnya Nabi Isa, maka mereka mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Umatnya Nabi Musa, mereka mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Umatnya Nabi Nuh, mereka mengatakan la ilaha illallah Nuhun Rasulullah, dan seterusnya. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah, yang maknanya bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik seperti matahari, seperti berhala,
maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil yang kita tidak boleh untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi kalimatut tauhid la ilaha illallah ini adalah aslul Islam, ini yang menjadi asal dari Islam, yang orang yang kafir mau masuk Islam harus mengucapkannya, dan pada setiap muslim dia harus meyakini makna ini, makna dari la ilaha illallah, dan dia tidak boleh meyakini keyakinan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Dia tidak boleh mengucapkan ucapan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Dia tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Maka dia adalah muslim. Tetapi jika ada seseorang kafir, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka hukumnya jelas, dia bukan muslim, dia orang kafir. Atau ada seseorang yang mengaku sebagai muslim, tetapi hatinya meyakini keyakinan bertentangan dengan la ilaha illallah, maka dia juga bukan muslim. Atau ada seseorang, dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah, apa yang dia ucapkan, maka dia juga bukan muslim. Nah, seorang muslim itu dia mengucapkan la ilaha illallah, meyakini dalam hatinya la ilaha illallah, dan juga tidak melakukan, mengucapkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, keimanan ini merupakan syarat diterimanya amal soleh. Seseorang kafir, untuk nanti dia masuk Islam dan amal solehnya bisa diterima oleh Allah, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama seseorang yang kafir tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka amal soleh yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang yang non-muslim, kemudian dia beramal yang zahirnya merupakan amal soleh. Dia membantu orang-orang fakir, dia membantu orang-orang miskin, menyantuni anak yatim, membangun masjid misalnya. Maka apa yang dilakukannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan meyakini maknanya, baru kemudian dia bisa disebut sebagai seorang muslim. Dan apabila dia melakukan amal soleh, maka amal solehnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimah thayyibah yang berupa la ilaha illallah itu ilaihi yas'ad. Ilaihi yas'ad, yang makna zahirnya seakan-akan dikatakan kepadanya itu kepada Allah. Naik itu dari bawah ke atas. Nggak ada naik dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Sehingga zahir, makna zahir tersebut bahwa kalimatut tauhid la ilaha illallah naik kepada Allah, yang seakan-akan dikatakan Allah itu di atas. Nah, maka di sini para ulama telah menjelaskan makna zahir, makna ayat tersebut, bahwa makna zahirnya itu enggak layak untuk Allah. Mereka mengatakan ila mahalli karamatihi wa huwa sama. Ilaihi artinya ila mahalli karamatihi wa huwa sama. Jadi ilaihi artinya ila mahalli, ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu langit. Nah, saya ulangi lagi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib artinya
kepada atau ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu langit, kalimah thayyibah itu naik. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, kalimah thayyibah yaitu la ilaha illallah itu naik ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu langit. Atau bahasa lebih sederhana lagi, kalimah thayyibah itu naik ke langit. Nah, itu maksudnya dari ayat tersebut. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Nah, karena langit ini memang tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita sering sampaikan, karena di sana tidak pernah dilakukan maksiat. Langit ini tempat yang suci dari kemaksiatan, nggak pernah ada makhluk yang berbuat maksiat. Dosa sekecil apapun tidak pernah dilakukan di sana. Karena langit adalah maskanul malaikah. Langit adalah tempat tinggalnya para malaikat. Dan para malaikat sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua para malaikat di atas langit semuanya ya'budunallah. Mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kufur. Tidak ada satupun yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semua para malaikat adalah muslimun. Semua para malaikat agamanya Islam. Enggak ada yang non-muslim di atas langit. Kalau di atas bumi banyak. Kalau di atas langit enggak ada yang non-muslim. Semuanya muslimun. Bahkan semua aulia Allah. Semuanya adalah para wali-wali Allah. Semuanya adalah orang-orang atau malaikat-malaikat yang mulia. Tidak pernah ada maksiat di sana, sehingga langit disebut sebagai mahallu karamatillah. Artinya tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama memaknainya atau mentakwilkannya dengan begitu. Ilaihi artinya ila mahalli karamatihi wa huwa sama yas'adul kalimut thayyib. Ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu langit, kalimah thayyibah itu dinaikkan. Sebagian ulama yang lain itu mentakwilkan dengan penakwilan yang berbeda, tetapi maknanya secara substansi itu sebenarnya sama. Yaitu mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, artinya ila mahallil qabuli warridha. Ila mahallil qabuli warridha, yaitu ke tempat diterimanya amal soleh dan tempat diridhoinya amal soleh. Amal soleh itu diterima di sana, dan tempat di mana amal soleh itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunjukkan Allah di sana, tetapi di sanalah, di tempat itu, yaitu di langit juga, itu adalah tempat diterimanya amal soleh, tempat diterimanya atau diridhoinya amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim. Itu makna yang disampaikan oleh sebagian ulama, yaitu apa? Ila mahallil qabuli warridha. Ada perbedaan redaksi, tetapi maknanya sama, yaitu as-sama, yaitu langit. Ketika dikatakan oleh sebagian ulama tadi ila mahalli karamatihi wa huwa sama, kemudian ketika disebutkan ila mahallil qabuli warridha wa huwa as-sama, yaitu langit. Dinaikkan ke langit karena langit adalah tempat yang mulia, yang tidak pernah dilakukan maksiat di sana, karena di langit amal soleh seseorang itu diterima. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, karena di sana ada para malaikat.
yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata naik ilaihi yas'ad. Kata naik ini menurut sebagian ulama adalah simbol diterimanya sesuatu. Sebuah kata yang menunjukkan bahwa itu diterima, itu kata naik. Adalah sebuah simbol dari diterimanya sesuatu. Dikatakan sudah naik, artinya sudah diterima oleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Kalau seseorang misalnya mengatakan, ini dalam bahasa sehari-hari, ada seseorang misalnya membuat proposal minta uang misalnya ke pemerintah, ke pemerintahan. Kemudian dia mengatakan, apakah proposalnya sudah naik? Dia mengatakan begitu. Bukan berarti proposalnya naik ke sana, enggak. Tetapi artinya adalah apakah proposalnya sudah diterima oleh orang yang berwenang untuk menerimanya. Itu maksudnya seperti itu. Ketika seseorang misalnya memiliki perkara di pengadilan, di pengadilan dia memiliki perkara bermasalah, kemudian dia mengajukan gugatan atas masalah yang dihadapinya. Kemudian dia mengatakan, ini saya naikkan ke pengadilan. Saya naikkan ke pengadilan. Artinya bukan berarti naik ke sana, karena pengadilan juga di bumi ini tidak naik ke atas dari sisi arah. Jadi kata naik itu adalah sebuah kata yang menjadi simbol bahwasanya sesuatu itu telah diterima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal amalu shalihu yarfa'uhu. Wal amalu shalihu yarfa'uhu. Artinya al kalimut thayyib itu yarfa'ul amal shalih. Jadi amal shalih yarfa'uhu. Artinya kalim thayyib tadi itu yang mengangkat, yang menaikkan amal shalih. Artinya al kalimut thayyibah yang berupa apa tadi? La ilaha illallah, itu yang menyebabkan amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya begitu. Karena seperti yang tadi sudah kita sampaikan, amal soleh yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima kecuali seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika seseorang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan wal amalus salih yarfa'uhu. Artinya yarfa'uhu kalim thayyib la ilaha illallah, itu yang menaikkan al amalus salih. Amal salih apapun yang kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal Allah yang disembah. Kalau seseorang belum belum beriman dengan iman yang benar, maka amal soleh yang dilakukannya tidak menjadi amal soleh. Artinya bukan amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, inilah makna ayat mutasyabihat yang perlu untuk kita pahami dengan benar. Karena jika tidak, seseorang hanya membaca terjemahan dari ayat ini, maka dia bisa memiliki anggapan yang keliru, yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah,
Kemudian dia menjadi meyakini bahwa Allah itu berada di arah atas, sehingga amal soleh itu naik ke atas. Nah, padahal maknanya sudah kita jelaskan tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berpindah pada ayat berikutnya yang juga merupakan ayat mutasyabihat. Nah, tetapi kali ini tidak terkait dengan yang sebelumnya, tetapi juga masih terkait dengan masalah akidah, yang juga terkait dengan masalah sifat Allah, yang kali ini berkaitan dengan sifat ilmu, yaitu Al-Quran surat Al-Anfal ayat 66. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa ayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa ayyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Nah, di sini ada dua firman Allah dalam satu ayat yang dia adalah mutasyabihat, yang mengindikasikan yang pertama seolah-olah Allah memiliki sifat yang hadisah. Kemudian yang kedua yang menunjukkan seolah-olah dikatakan bahwa Allah itu bersama orang yang sabar dengan zatnya. Nah, ini sudah kita jelaskan. Bagian yang terakhir, wallahu ma'as sabirin, nah, itu makna zahirnya seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan bersama orang yang sabar zatnya. Jadi zatnya bersama orang yang sabar. Dan makna ini adalah tentu makna yang tidak sesuai juga dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa ma'iyah dalam ayat ini adalah ma'iyyatun nusrah. Ma'iyyatun nusrah. Ma'iyah dari sisi pertolongan. Wallahu ma'as sabirin, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menolong orang-orang yang sabar. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang ingin kita jelaskan secara khusus yaitu pada awal ayat ini. Pada awal ayat ini disebutkan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Nah, yang terjemahannya secara harfiah, dan ini makna ini tidak layak untuk Allah. Makna harfiah artinya makna zahir dari ayat ini itu dikatakan sekarang Allah telah meringankan kamu, dan mengetahui bahwa pada diri kalian itu ada kelemahannya. Nah, makna zahirnya bagaimana? Makna zahirnya dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang ini tahu kalau kalian itu pada diri kalian umat Islam itu ada kelemahan, sehingga setelah Allah tahu maka kemudian Allah memberikan keringanan kepada kalian. Ini makna zahirnya seperti itu. Seakan-akan apa? Allah ilmunya hadis. Allah sebelumnya nggak tahu kalau pada diri umat Islam itu ada kelemahan. Nah, sebelumnya nggak tahu, kemudian baru tahu, makanya kemudian apa? Diringankan. Nah, seakan-akan seperti itu. Padahal kita sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya ilmu Allah itu azaliyun abadiyun. Ilmu Allah la yasbiquhu jahlun. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh ketidaktahuan, oleh kebodohan. Sebagaimana ilmu kita, ilmu makhluk. Kalau kita makhluk, maka ilmu kita didahului oleh ketidaktahuan. Tadi saya nggak tahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi sekarang. Setelah sesuatu itu terjadi, baru saya mengetahuinya. Itu namanya apa? Ilmu yang hadis.
ilmu yang baharu, ilmu yang berubah-ubah, yang didahului oleh ketidaktahuan. Sementara ilmu Allah itu tidak hadis. Ilmu Allah itu azaliyun abadiyun. Tidak didahului oleh ketidaktahuan, oleh kebodohan. Tidak dikatakan dulu Allah nggak tahu, kemudian baru Allah tahu. Itu namanya ilmu makhluk. Sementara ilmu Allah itu azali abadi, sebagaimana semua sifat-sifat Allah semuanya azaliyah abadiyah. Qudrah Allah azaliyah abadiyah, kalam Allah azaliyun abadiyun, iradatullah azaliyatun abadiyatun, hayatullah azaliyatun abadiyatun. Semua sifat-sifat Allah azaliyatun abadiyatun, termasuk ilmu Allah azaliyun abadiyun. Tidak berubah-ubah, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak didahului oleh kebodohan, ketidaktahuan. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nggak mungkin Allah itu disifati dengan sifat yang baharu. Sifat baharu, sifat berubah-ubah, sifat yang bermula dan berpenghabisan, itu adalah sifat makhluk. Sementara Allah la yushbihul makhluqat. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita memahami ayat ini dengan mengikuti pemahaman para ulama, terlebih dahulu kita mesti mengetahui tentang konteks dalam ayat ini. Jadi ayat ini itu berbicara tentang masalah peperangan yang dilakukan oleh umat Islam. Ini disebutkan dalam ayat berikutnya, dikatakan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Nah, jadi di sini berarti 100 lawan 200. Berarti 1 lawan berapa? Lawan 2. 1 lawan 2. Jika umat Islam dalam peperangan melawan orang kafir, jumlah umat Islam 100, jumlah orang kafir 200, maka umat Islam harus maju. Umat Islam harus tidak boleh mundur menghadapi orang-orang kafir tersebut. Nah, karena 100 itu bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biiznillah. Jika jumlah kalian itu 1000, maka kalian akan bisa mengalahkan 2000. Ini juga sama, 1 lawan 2. Jadi 1 lawan 2 itu umat Islam dalam peperangan dia tidak boleh mundur. Karena dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam akan bisa mengalahkan orang-orang kafir. Nah, ayat ini itu menasakh. Menasakh itu menghapus hukum dari ayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa yaitu pada tepatnya itu pada surat Al-Anfal ayat 65. Dalam surat Al-Anfal 65 disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 200 orang yang sabar di antara kamu, jika ada 200 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang, niscaya mereka akan bisa mengalahkan 200. Tadi 20 ya yang pertama. Isrun. Saya ulangi lagi. Jika ada 20 orang yang sabar, 20 orang yang sabar orang mukmin,
maka niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Berarti 1 lawan berapa? 10 lah, 1 lawan 10. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir. 200 lawan 1000. 100 mi'ah 100 lawan 1000. Itu juga 1 lawan 10. Jadi di awal Islam dalam peperangan, jika jumlah orang kafir itu 10 kali lipat dari jumlah orang Islam, maka orang Islam tetap harus maju menghadapinya, dan umat Islam akan bisa memenangkan peperangan itu biiznillah. Itu di awal Islam, ketika semangat umat Islam itu sangat kuat, maka ketika itu 1 lawan 10 harus dihadapi dalam peperangan, seperti yang terjadi dalam perang Badar. Jumlah umat Islam hanya sedikit, berapa? 313. Kemudian lawannya 1000 dihadapi oleh umat Islam, dan umat Islam mendapatkan kemenangan besar. Itu di awal Islam. Tetapi kemudian dalam perkembangan berikutnya, itu ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya. Sehingga menjadi 1 lawan 2. Itu yang kemudian wajib untuk dihadapi. Tidak boleh umat Islam untuk mundur dalam peperangan. Tetapi jika kemudian jumlah orang kafir itu misalnya 3, 4, 5, apalagi 10 kali lipat, maka umat Islam di sini tidak harus dia menghadapinya dalam peperangan. Dia harus mencari jalan lain, misalnya perdamaian untuk kepentingan keselamatan umat Islam. Meskipun berdamai dengan orang yang kafir, berdamai agar umat Islam itu selamat, tidak akan binasa. Tetapi jika jumlahnya itu 1 lawan 2, maka di sini itu harus dihadapi. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini berbicara tentang masalah itu. Tentang masalah itu. Nah, kemudian kita kembali kepada ayat yang sedang kita bahas. Dalam ayat yang kita bahas dikatakan al-ana, yang artinya sekarang. Sekarang. Khaffafallahu ankum, Allah telah meringankan kalian. Yang tadi 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2. Wa alima anna fikum dha'fa. Di sini yang menjadi permasalahan yang mudah atau bisa menimbulkan pemahaman adalah wawu dalam lafadz wa'alima. Ini karena wa'alima menunjukkan sifat ilm bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wawu ataf di sini itu seakan-akan kembalinya kepada al-an. Seakan-akan dikatakan sekarang Allah itu meringankan kalian, dan sekarang dia tahu bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Seakan-akan Allah baru tahu setelah sebelumnya nggak tahu. Dulu Allah nggak tahu kalau pada diri umat Islam itu ada kelemahan. Kemudian dikatakan seakan-akan sekarang baru tahu kalau pada diri kalian ada kelemahan, sehingga kemudian Allah merubah hukumnya dari 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2. Seakan-akan seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu azaliyun abadiyun. Tidak dikatakan Allah sebelumnya nggak tahu, kemudian menjadi tahu. Tidak seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama menjelaskan bahwa wawu pada ayat wa'alima, wawu itu pada ayat ini itu tidak kembali kepada al-an. Tidak kembali kepada al-an.
Bukan maknanya al-ana khaffafallahu ankum wal an alima anna fikum dha'fa. Bukan artinya begitu. Sehingga mengindikasikan seolah-olah ilmu Allah itu baru. Tidak seperti itu. Tidak boleh dikatakan begitu. Tetapi maknanya bagaimana? Bagaimana terjemahan yang benar dari ayat ini sehingga tidak menimbulkan sebuah pemahaman yang keliru. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Terjemahannya yang pas adalah Allah Ta'ala sekarang meringankan kalian. Nah, sekarang ini nisbatnya kepada makhluk, kepada para sahabat ketika itu. Sekarang mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wa'alima anna fikum dha'fa, karena Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Jadi menerjemahkannya secara tafsiriyah seperti itu. Saya ulangi lagi, terjemahan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah meringankan kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, karena Allah tahu pada azal bahwasanya ada kelemahan pada diri kalian. Nah, maknanya seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena pemahaman bahwa ilmu Allah itu adalah ilmu yang baharu, yang didahului oleh ketidaktahuan atau oleh kebodohan, itu adalah ajaran apa? Ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang belum terjadi, maka Allah tidak mengetahuinya. Sama dengan ilmu makhluk menurut kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus diwaspadai. Dan ini bisa seseorang kemudian menjadi berakidah dengan akidah Mu'tazilah tanpa disadari apabila seseorang memahami ayat ini dengan makna yang tidak benar. Nah, dia akan meyakini bahwa ilmu Allah berubah-ubah. Nah, dulu begini kemudian menjadi begini. Dulunya nggak tahu kemudian menjadi tahu. Dan ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan begitu dia berarti mensifati Allah dengan sifat makhluk, yaitu ilmu yang baru, ilmu yang hadis, ilmu yang berpermulaan yang bisa berubah-ubah. Jadi ayat ini perlu kita tegaskan kembali bahwa ayat ini mewajibkan umat Islam untuk berperang melawan orang kafir meskipun jumlah orang kafir itu adalah 2 kali lipat. Sementara ayat sebelumnya yang mansukh, yang telah dinasakh hukumnya, itu mewajibkan umat Islam untuk menghadapi orang-orang kafir meskipun jumlah orang kafir itu 10 kali lipat. Nah, kemudian dimansukh karena memang dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan an-nasikhu wal mansukh. An-nasikhu itu ayat yang menghapus. Ada al-mansukh itu ayat yang dihapus. Ayat yang dihapus tentu di sini adalah ayat-ayat yang turunnya lebih dulu daripada yang an-nasikh. Ada sebagian itu yang dihapus ayatnya sekaligus hukumnya. Ada yang dihapus ayatnya saja, hukumnya tidak. Ada yang dihapus hukumnya saja, ayatnya tetap ada dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak diberlakukan lagi. Sehingga kemudian yang berlaku kemudian adalah ayat yang an-nasikh. Ini penjelasannya ada dalam kitab-kitab usulul fiqhi misalnya. Ada juga dalam ulumul Quran yang nanti perlu ada pembahasan secara khusus an-nasikh wal mansukh. Dan ini hanya ada dalam ahkam. An-nasikh wal mansukh itu hanya ada dalam masalah hukum.
Karena hukum Islam itu disesuaikan dengan kemaslahatan umat manusia pada setiap masa. Kita mengetahui, telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa semua para nabi itu agamanya sama, Islam. Tetapi syariatnya, ahkamnya itu berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Karena hikmah, yaitu untuk disesuaikan dengan kemaslahatan manusia pada saat itu. Yang maslahah, yang membawa kebaikan untuk manusia pada masa Nabi Adam, itu ya laki-laki boleh menikah dengan saudara kandungnya sendiri asal bukan kembarannya. Itu yang maslahah. Karena kalau enggak ada manusia selain anak dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi sesuaikan dengan yang maslahah, sehingga berubah-ubah masalah hukum. Sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa ada perubahan hukum. Di awal Islam, di akhir Islam itu bisa ada perubahan hukum. Tetapi ketika Rasulullah sudah wafat, maka nggak ada lagi nasikh mansukh, sudah selesai. Nggak bisa kemudian dihapus dengan berikutnya karena ayat Al-Quran sudah tidak turun lagi. Rasulullah sudah wafat. Nah, maka nggak ada misalnya seseorang dengan akal pikirannya kemudian menasakh ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada lagi. Adapun dalam masalah akidah nggak ada nasikh wal mansukh. Dalam masalah akidah nggak ada an-nasikh wal mansukh. Akidah umat Islam itu sama sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nggak ada perbedaan sama sekali. Demikian juga dalam masalah khabar, dalam akhbar. Karena ayat-ayat Al-Quran sebagian itu menceritakan tentang kabar umat-umat terdahulu, tentang kabar para nabi, kisah-kisah para nabi. Maka itu semuanya tidak akan mansukh, tidak dinasakh, tidak dihapus. Kenapa? Karena kalau dihapus berarti kadzib. Khabar itu kan mengandung makna kemungkinan benar dan salah. Kalau misalnya dihapus, maka itu berarti apa? Berarti kabar yang pertama itu keliru, sehingga harus dihapus dengan kabar yang berikutnya. Misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain, saya beri kabar si fulan telah mati. Ternyata kemudian tidak benar, akhirnya dihapus berita itu. Nah, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ada an-nasikh wal mansukh itu adalah dalam masalah ahkam. Dan ayat yang kita bahas tersebut adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa adanya an-nasikh wal mansukh. Ayat al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa itu menasakh ayat, yaitu Al-Quran surat Al-Anfal ayat 65. Dan ayat ini semakna dengan ayat dalam surat Muhammad ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Makna ayat ini adalah bahwa Allah itu memberikan ujian kepada kalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kepada kalian, yaitu para hamba-hambanya, hatta na'lamal mujahidina, untuk menunjukkan kepada makhluk siapa saja yang mau berjihad dan bersabar, dan siapa saja yang tidak mau berjuang dan bersabar. Ayat ini seolah-olah, jika kita pahami zahirnya, itu seolah-olah apa? Allah memberikan ujian kepada para hamba agar Allah tahu mana di antara mereka yang mau berjuang dan sabar dan mana yang tidak. Seakan-akan Allah sebelumnya nggak tahu. Kemudian Allah ngasih ujian agar Allah tahu mana yang sabar dan mau berjihad dan mana yang tidak. Nah, ini makna yang tidak layak, tidak boleh diyakini makna yang seperti itu. Tetapi maknanya apa? Maknanya adalah Allah memberikan ujian kepada para hambanya hatta na'lamal mujahidin, artinya untuk
menunjukkan kepada manusia, kepada para hambanya, siapa di antara manusia-manusia ini yang bersabar dan mau berjuang, dan siapa di antara mereka yang tidak mau bersabar dan tidak mau berjuang. Maknanya seperti itu, tidak seperti makna zahirnya. Intinya bahwasanya ilmu Allah itu azali abadi, tidak hadis, tidak ilmu yang didahului oleh ketidaktahuan atau kebodohan. Nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.